hari ini kita masih bisa ketemu sehat, itu juga luar biasa. Amin. 2019, 2020 COVID, betul ya? Siapa yang kena COVID, angkat tangan. Ada yang kena? Wah, semua gak ada yang kena ya, hebat ya. Saya kena, saudaraku. Kena COVID, iya. Dan yang paling parah itu Delta waktu itu. 400 hamba Tuhan dari GBI secara cepat dipanggil Tuhan, antri gitu. Nah ketika COVID mendatangi saya, ya siap-siap saja. Tapi kalau belum, orang Surabaya ngerti, ini kan orang Surabaya banyak di sini. Kalau belum wayai, tahu wayai? Ya belum gitu loh. Kalau belum waktunya ya juga belum. Amin. Kalau sudah waktunya mau apa lagi? Saya kemarin lagi bicara, ada dulu pengerja kami, kemarin hanya sakit gigi, hanya sakit gigi. Saya tanya, sakit gigi kok bisa stroke ya? Ternyata tadi pagi dipanggil Tuhan, masih muda. Kalau sudah waktunya Tuhan mau apa? Wah saya olahraga, jangan sombong kalau enggak olahraga. Teman saya usia 50, dari kota Semarang naik mobil, dipanggil Tuhan. 50, gelarnya 8, akhirnya meninggal tambah 1, almarhum. Padahal bulan Oktober masih handle saya, jangan sombong. Wah saya masih muda, jangan sombong kalau engkau muda. Muda pun bisa dipanggil. Tua bisa? Belum dipanggil-panggil? Iya juga bisa. Makanya kalau hidup di sebuah kesempatan hari ini, mari kita telah hidup iman kita. Kita datang ini untuk apa sih? Kita ada di kota Philadelphia untuk apa sih? Ya, tadi dari awal, dari doanya Pak Anton bicara kerajaan Allah, makanya saya langsung kutip kerajaan Allah, Pak. Ya, doanya kan bicara kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Iya memang. Saya percaya tidak semua orang dipanggil seperti saya sebagai seorang gembala yang sepenuh waktu melayani. Tidak semua orang. Tapi di 7 pilar itu kita mesti ada di sana. Apa 7 pilar? Di situ bicara tentang A, B, C, D, E, F, G. Ya. Apa itu A, B, C, D, E, F, G? A itu saudara kalau dipanggil di art, entertain, di olahraga, ya tekuni di sana. Nyatakan kerajaan Allah di sana. Kalau dipanggil di B, bisnis, nah nanti kita akan dengar Pak Totong yang akan menyelesaikan, saya bukan khotbah loh ini. Ini hanya pendahuluan saudara. Ini pendahuluan. Ya cuma kangen-kangenan aja gitu. Jadi di B, di bisnis, ya tekuni di bisnismu. Di C, di gereja, tekuni gerejamu. Kalau di D, ini bicara tentang dissemination, media. Tekuni media. Media kalau hari ini di tangan mereka rusak. Apalagi berita hoax, itu sudah tidak bisa terbendung lagi. Bicara tentang edukasi, saya di edukasi, di pendidikan. Bukan bicara cuma kota, gereja kita saja, tapi sekota. Kita ini sekarang dipilih untuk menggembalakan kota. F family, mulai keluargamu. Mengembalakan mulai keluargamu. Saya tidak mau mimbar ini. Saya khotbah, tapi saya tidak bisa khotbah dengan istri dan anak-anak saya. Saya gagal khotbah dengan istri dan anak-anak saya. Itu artinya zero. Saya harus berhasil khotbah kepada istri, kepada anak-anak saya. Saya tinggal di kota kecil, orang tahu. Dulu yang pernah tak ajak sini itu kalau tidak salah ada Louis, Stephen ya, hampir semua sudah saya ajak sini. Yohan juga. Jadi ini kota yang luar biasa, Rob. Ketiga anak saya sudah ke sini semua, Rob. Hebat ya. Yang lain itu belum. Nah, kemudian kalau saudara di G, government, ya, di pemerintahan bicara sosial, bicara politik, bicara ke pemerintahan, ya tekuni, kita punya tugas di sana. Saya bukan orang di pemerintah, tapi saya bisa berkait dengan pemerintah yang ada. Mempengaruhi cara mereka berpikir, mempengaruhi cara kerja mereka. Ini penting, Bapak Ibu yang kasih. Karena orang yang tinggal dalam kerajaan tidak tergoncang akan mengalami 5 hal. Catat cepat.
Setelah itu saya turun. Yang pertama, pemeliharaan. Ayo diucapkan sama-sama. Pemeliharaan. Yang keras. 1, 2, 3. Pemeliharaan. Jadi saudara akan mengalami pemeliharaan baik yang A, B, C, D, E, F, G. Ada di art, entertain, sport, di A. Pasti dipelihara Tuhan, tidak usah takut. Haleluya. Kalau di bisnis pasti dipelihara Tuhan. Kalau di gereja pasti dipelihara Tuhan. Saat COVID, saudara, saat COVID kita tidak ada kebaktian secara onsite, hanya online. Dikasih apa Pak namanya? Kuris ya. Ya berapa sih? Tapi kami bisa support anak-anak. Saya katakan kepada anak-anak saya 30 orang. Saya katakan tidak satu pun dari kalian tak kurangi. Saya yang rela saya tidak ngambil selama 2 tahun. Tapi Tuhan pelihara kok. Gereja. Bicara tentang dissemination, kita punya radio. Ya. Ini semuanya dipelihara. Makanya percayalah, orang yang tinggal dalam kerajaan Allah akan mengalami P yang pertama. Apa namanya? Pemeliharaan. Tepuk tangan bagi Raja kita. Yang kedua, penyediaan. Disediakan Tuhan. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Katakan amin. Yang disediakan adalah bicara kebutuhan. Kalau bicara keinginan, waduh, gak akan pernah habis, saudaraku. Sudah punya rumah 1 ya kepingin 2. Betul enggak? Ya, rumah 2 kepingin 3. Punya istri 1 kepingin 1 ya 1. Penyediaan Tuhan. Yang ketiga, mau lanjut enggak ini ya? Tadi diucapkan yang pertama diulangi 1. Yang kedua. Yang ketiga, pembelaan. Saudara mau dibela Tuhan? Hiduplah dalam kerajaan Allah. Pakailah cara-cara kerajaan. Engkau pasti dibela Tuhan. Kalau bicara tentang aniaya, dipersulit, sudah biasa bagi saya itu. Dihina sudah biasa. Saya berkata hidup saya tidak ditentukan katamu. Hidup saya ditentukan kata Dia. Haleluya. Kata Tuhan menentukan hidup saya dan saudara. Bukan kata orang. Tapi berapa banyak yang sakit hati karena kata orang. Apalagi orang Surabaya. Cici, aku seloro hati sama itu. Pindah gereja. Saya beritahu. Jangan gara-gara sakit hati pindah gereja. Sudah bukan waktunya kita pindah sana, pindah sini. Yang amin cuma 2. Sakit dengan yang sini, pindah yang sana. Sakit dengan pindah ke sana. Nggak akan pernah habis. Itu proses untuk hidupmu. Haleluya. Setelah ada penyediaan, pemeliharaan, penyediaan, pembelaan. Yang keempat. Mau lanjut? Ingat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pembelaan. Yang keempat, bicara tentang Tuhan pasti berikan P yang keempat, perlindungan. Warga kerajaan Allah pasti dilindungi. Hari-hari di Indonesia sedang bingung megatrust, salah. Iya megatrust betul ya. Wah, saya lihat ini masuk di chat saya. Bingung. Karena diperhatikan terus ceritanya memang Indonesia beda dengan Amerika ya. Di Indonesia itu tinggal di sebuah deretan ring of fire. Ya, yang enggak ada kena itu hanya di IKN. Ya, ibu kota mau dipindah sana ada betulnya juga. Itu aja enggak kena gempa. Yang lain di Pulau Jawa katanya bakal terbelah. Saya ngomong sudahlah, terbelah berapapun enggak masalah bagi saya. Saya tetap dilindungi Tuhan kok. Amin. Masih ingat yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga?
Yang keempat? Mau yang kelima? Saya berakhir ini. Yang kelima, mau? Promosi. Haleluya. Anak Tuhan akan mengalami promosi. Tepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. Makanya saya dan saudara hari ini, ayo jadi warga negara kerajaan Allah yang betul-betul mentaati perintah Sang Raja. Taat hanya 2 huruf, T-A-A-T. Dibaca dari belakang, taat. Dibaca dari depan, taat. Sangat mudah kita ucapkan, tapi tidak mudah untuk kita kerjakan. Nah, ayo belajar taat. Engkau ada di gereja ini. Taat dengan pemimpin, taat dengan aturan yang sudah canangkan. Ada orang tanya dengan saya, Pak, ini loh Pak, gimana dengan persepuluhan? Itu orang-orang nyampaikan gitu, ada orang-orang tidak bergereja dengan benar. Kalau engkau bergereja dengan benar, engkau akan bayar. Dan sungguh-sungguh percayalah, ketaatanmu akan membuka pintu berkat surga. Katakan amin. Ingat 5. Tepuk tangan. Saya serahkan kepada hambanya. Kita berdiri bersama-sama sebelum Pak Toto akan sampaikan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Hura takara labaya syandara labaya. Hura labaya syandara. Biar kita mengalami hidup dalam kerajaan Tuhan. Hura labaya syandara labaya labaya. Hura labaya labaya. Sikayara yara bara bara yara bara shanta kayara bara hura bara sikiria bara 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 bapa bapa. Bapa surgawi yang kami sembah, yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sisi dunia ini. Allah yang senantiasa memelihara, melindungi, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pada Dia. Kami ucap syukur kalau saat ini kami dapat berkumpul di Philadelphia, khususnya di gereja tempat ini, semua adalah kasih anugerah-Mu. Bapa, kami ucap syukur, hamba-Mu Pak Ping telah menyampaikan isi hati-Mu, dan saat ini Engkau telah memilih, memanggil hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu juga Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, hikmat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Biar hadirat-Mu senantiasa hadir di tempat ini, melawat setiap orang di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum mulai untuk saya sampaikan sedikit firman Tuhan untuk nyambung apa yang Pak Guru saya, ini Pak Guru saya. Guru saya kalau sampaikan firman Tuhan, saya mesti connect. Kalau nggak connect, berarti bukan mu guru sama murid kan. Jadi saya mesti ada connect-nya. Padahal sebelumnya tuh mempersiapkan firman itu bukan sekarang yang saya mau bicarakan. Tapi karena Pak Ping, guru saya ini menyampaikan tentang soal goncang, ya, keadaan dunia ini akan terjadi satu goncang yang luar biasa. Kita tidak tahu apa akan terjadi di depan ini. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Amin. Tadi Pak Ping sudah sampaikan beberapa hal. Yang pertama bicara tentang soal kerajaan Allah itu tadi ada tujuh
7 pilar ini yang harus kita optimalkan sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan percaya pada kita untuk kita pelipat gandakan melalui bagian-bagiannya kita di mana. Kita nggak mungkin borong semuanya, tapi kita tahu, oh saya punya talent di misalnya education, saya punya talent di gereja, saya punya talent di mana di art atau apa, ya macam-macam lah ya, atau di bisnis misalnya. Jadi kita mesti tahu kita punya talent di mana. Jadi kita harus mulai dari hal-hal yang kecil untuk supaya kita bisa pelipat gandakan, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tadi Pak Ping sampaikan pertama itu tentang kita bisa mengalami pemeliharaan, yang penyediaan, yang ketiga mengalami satu pembelaan, yang keempat pelindungan, yang kelima dipromosi. Amin. Nah, untuk itu kita juga mesti tahu, sebelum saya masuk ke intinya, mungkin saya harus mempromosikan diri dulu. Tadi kan ada promosi. Jadi saya kalau tidak mempromosikan diri dulu, saudara nggak kenal saya. Ya, kalau tidak kenal, tidak disayang. Nah, saya lihat di sini Pak Ping di mana, Pak Ping gitu. Saya ditinggalin, sedih juga gue. Karena apa? Karena belum kenal. Kalau sekarang sudah kenal beda. Kalau saya dengan Pak Ferry beda, ya toh. Kita bisa blok-blokan di sini. Kalian bloknya sama Pak Ping, bukan sama saya. Nama saya Budianto Totong. Tentu istri punya satu, ya. Tolong dong berdiri istri saya. Tepuk tangan. Oh, masih cantik, luar biasa. Tahu nggak kita ini udah umur berapa? Yang bisa nebak saya umur berapa dan istri saya, kalau pas betul, saya kasih $100. Benar ini sungguh-sungguh ngomong, bukan ini bercanda. Tapi yang udah tahu nggak boleh ngomong ya. Kalau yang udah tahu, yang kita udah kenal, yang nggak boleh lah. Tahu saya umur berapa? Berapa? Hah? 69. Terus ada lagi? 78. Nggak apa-apa. Kita dengerin aja, nggak apa-apa. Ya. Saya hari ini baru 27 tahun. 27 tahun. Tapi terbalikannya, 72. Ya, istri saya tuh 70 tahun. Jadi kami suami istri sudah menikah saat ini sudah 46 tahun. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan saya nanti masuk ke 50 tahun, pasti nanti teman-teman di Philadelphia saya undang, tapi bayar sendiri ya. Bikin di sini dong. Saya punya 4 anak. Anak pertama itu laki, sudah 45 tahun. Anak kedua sudah 43 tahun. Anak ketiga sudah 41 tahun. Dan anak keempat itu baru 25 tahun. Selisihnya sama kokonya tuh 20 tahun. Itu adalah anak perjanjian dikatakan. Setelah saya bertobat baru punya anak itu. Bukan yang 3 anak tuh bukan anak perjanjian. Maksud saya itu setelah saya bertobat, Tuhan izinkan saya lagi dapat 1 anak lagi. Selisih sama kokonya tuh 20 tahun. Ya seperti kalau kita jalan ya. Waktu anak-anak saya belum menikah, kita jalan. Oh ini cucu ya. itu ceritanya. Nah saat ini
4 anak, semua sudah menikah. Tapi barusan bulan Juni ini, tahun ini, itu nikah yang terakhir. Jadi dia belum punya anak. Yang 3 anak ini sudah menikah ini, totalnya, tahu nggak cucu saya berapa? 10. Berikan tepuk tangan dong. 10 cucu, 5 laki, 5 perempuan. Wah, jadi betul-betul Tuhan sangat memberkati. Ya. Nah, hari ini saya bisa datang tempat ini karena diundang oleh Pak Ferry. Dari Jakarta sampai nanti saya pulang, dibayarin semua yang diborong oleh Pak Ferry. Tepuk tangan tuh Pak Ferry. Terima kasih ya Pak Ferry. Tuhan, sinmung. Tuhan sudah pakai Pak Ferry sebagai alat jadi berkat untuk saya. Terima kasih. Nah, saya hari ini masih sudah memang sebagai gembala. Saya menggembalain jemaat sekarang ini sudah ada 30 cabang. Saya dipercayakan oleh Pak Niko sebagai Karayon. Rayon 1H. Selalu saya bilang 1 haleluya. 1H. Tersebar di mana-mana cabang kita. Ini bukan untuk kesombongan, tapi ini perlu untuk perkenalan. Amin. Nah, jadi salah satu ada 3 gereja di Amerika juga dipercayakan pada di Rayon 1H. Salah satunya itu Pak Ray sama Ibu Cindy sebagai ibu gembala menggembalain jemaat di Ontario. Nah, ada 2 lagi, satu Pak Budi itu di Diamond Bar di LA semuanya nih, ya. Lalu satu lagi ada Pak George. Pernah datang sini nggak Pak George? Pernah ya? Pernah khotbah juga Pak George. Itu dia menggembalain di Seattle. Jadi di Amerika ada 3, di Indonesia ada 27, tersebar di seluruh Pulau Jawa dan Kalimantan, Sumatera, termasuk Sulawesi ada. Itu 30 cabang di bawah penggembalaan saya. Nah, gereja induk 1H itu ada di Kebun Jeruk, sebelah Siloam. Ya, gedung Geraha Centana kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, encim-encim ya. Kalau pulang Jakarta, kalau tidak ada tempat untuk ibadah, bisa ke tempat kita. Amin. Saya undang dulu loh, ya. Terserah saudara mau datang apa enggak. Nah, tapi di samping itu saya juga dipercayakan oleh Tuhan untuk sebagai businessman. Jadi ada 2 posisi saya, imam dan raja. Ya. Nah, saya memimpin hari ini saya sudah umur 72 tahun. Tapi Tuhan masih percayakan pada saya kesehatan yang baik. Punya kekuatan. Sampai Pak Ping juga terheran-heran. Saya masih bisa loncatnya tinggi. Nah, tapi karena kita punya kesehatan yang baik, kalau kita tidak optimalkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, itu sayang. Itu sangat sayang. Oleh karena itu, hari ini saya di samping sebagai pemimpin Karayon 1H menggembalain 30 cabang
dan akan nanti terus akan tambah terus, saya tidak tahu. Dan juga memimpin belasan perusahaan. Kalau bicara sales turnover kita, itu kita sudah 1 billion US dollar punya perusahaan. Dan perusahaan kita juga perusahaan TBK. Ya, udah public company. Saya sungguh ucap syukur, sampai saat ini Tuhan masih berikan kepada saya kekuatan, pikirannya masih jernih, ya cuman kalau utang suka lupa. Tapi kalau orang utang saya, selalu saya ingat. Jadi punya ingatan yang kuat untuk memikirkan hal-hal apa yang saya harus lakukan di depan ini. Itu saya ucap syukur. Ya, saya percaya tidak gampang untuk memanage dua bidang yang sangat berbeda. Satu sisi adalah bicara penggembalaan gereja. Berdiri di atas mimbar, apa yang kita ucapkan, itu mesti sinkron dengan apa yang kita praktekkan. Itu tidak mudah. Kadang-kadang pergumulannya, bertentangan. Contoh, ini bukan kita nggak boleh ngomong keluar ya, contoh misalnya. Kita di Indonesia, hidup tuh di Indonesia tuh serba namanya itu perlu uang, ya, chen, money. Kalau kita mau untuk lakukan sesuatu, kita sudah benar, tapi ada aja perlu sesuatu. Nah ini bertentangan dengan kita punya hati nurani, boleh nggak ya? Kita istilah itu dianggap kayak semacam kayak nyogok. Tapi saya dalam hal ini kadang-kadang juga sulit. Nah ini contoh aja, ya. Tapi saya bilang, ya anggaplah kita pakai mamon untuk bertemanan sama orang-orang yang memang kita perlu untuk mereka bantu kita. Kalau enggak, kita juga susah. Ini contoh aja, tidak gampang. Nah khusus lagi kalau kita di atas mimbar, kita ngomong sesuatu sama hal-hal nanti di lapangan, contoh satu kasih. Ya, di perusahaan terapkan peraturannya tuh banyak, mesti disiplin. Kalau melanggar dapat sanksi, SP1, SP2, SP3 out. Kan mesti tegas. Karena apa? Kita manage perusahaan. Tapi gereja SP1, SP2, SP3, SP lilin. Sampai ke istilahnya tuh sampai ke 10, ke 11 itu SP terus. Kalau sampai dia sungguh-sungguh bertobat, itu adalah upahnya kita. Ya. Jadi agak berbeda. Jadi saya nggak bisa istilahnya tuh apa yang saya ngomong di atas mimbar sama di lapangan berbeda. Nanti orang bilang, ini mah cuma ngomong tok. NATO, no action, talk only katanya. Ya, itu tidak gampang. Nah, sekilas saya tadi sampaikan ini tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang pelayanan. Begitu banyak yang harus saya handle. Sering teman-teman tanya sama saya, Bapak gimana ya caranya untuk menjalankan hidup ini untuk menghandle satu sisi di gereja juga banyak masalah yang harus kita hadapi. Khususnya jemaat. Ya, jemaat itu ada yang sakit, kita mesti perhatikan. Ada yang nanti sekolahnya, anaknya nggak sekolah, nggak punya duit, kita juga mesti perhatikan. Jadi intinya tuh gereja tuh bukan untuk mengambil. Gereja itu mesti memikirkan gimana kita jadi gereja, tapi jadi berkat. Melalui mana? Melalui tentu semua jemaat yang ada ini, untuk kita ajak sama-sama bergerak. Lakukan sesuatu untuk ditaburkan. Jadi saudara jangan ragu-ragu untuk menabur untuk gerejanya Pak Ferry.
Yang amin cuma di depan. Saudara jangan ragu-ragu untuk menabur di gerejanya Pak Ferry. Amin. Nah gitu dong. Saya udah promosi ya Pak Ferry ya. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita handle. Saya juga punya keluarga, punya anak, istri, mantu, cucu. Pasti juga banyak pergumulan. Ya, setiap orang punya pergumulan. Sampai lagi bisnis yang begitu banyak yang Tuhan percayakan. Saya punya perusahaan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, ada cabang-cabang. Ya, mungkin tahu bahwa itu salah satunya ya, salah satu perusahaan kita yang biasa orang kenal itu adalah Mitra 10. Jadi supermarket bahan bangunan seperti Home Depot di sini gitu loh. Ya, salah satunya gitu. Tentu ada yang lain-lainnya lagi. Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentu kan di situ kan banyak karyawan, karyawan-karyawati, ada level paling atas, direktur, manajer, banyak hal harus kita pikirkan, kita mesti beresin. Jadi begitu banyak urusan, sering sekali teman-teman tanya sama saya, you udah bisnis saja. You mana bisa fokus untuk ini, untuk masalah gereja. Saya bilang ini sesuatu kehormatan, saya bilang. Tuhan yang percayakan. Nah mereka tanya, bagaimana cara memanagenya? Saya balikin. Tuhan percaya pada you, satu hari 24 jam hanya untuk saya atau untuk you? Sama nggak saya mau tanya? Saudara punya waktu sama waktunya saya sama nggak? Sama kan? Satu hari 24 jam kan? Bukannya saya dapat 30 jam kan? Enggak. 24 jam. Cara manage waktu kita gimana? Pertama saya bilang 8 jam untuk kita istirahat. Lebih dia cukup. Tapi saya jujur, kalau saya lihat, saya kan rekod tiap hari saya tidur berapa jam. Saya lihat ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Seperti tadi malam, karena mendadak disuruh Pak Ferry, besok Pak Totong khotbah ya. Langsung jantung gue kayak mau copot. Kan gue belum siap, gue bilang. Saya memang orangnya tipikal. Pak Ping tahu, dia bilang saya itu orang tipikal ada ungu merah katanya. Ungu merah. Mau rapi, detail gitu loh. Jadi saya memang selalu begitu. Jadi pergumulan juga, doa, minta hikmat. Semua apa saya siapkan itu tadi malam, buyar hari ini. Pak Ping ngomong, jangan nyambung kalau saya ngomong tentang yang apa yang saya sampaikan. Ya udah, saya nyambung dengan Pak Pingunya lah. Itulah namanya hamba Tuhan selalu mesti siap. Ya. Begitu banyak yang harus saya handle. Saya bilang satu hari 24 jam. 8 jam untuk istirahat. 8 jam untuk kita kerja cukup nggak saya bilang. Nah sisa 8 jam lagi, kalian pakai buat apa? Ya kan? Itu kita mesti atur dong. Ya di manage yang baik. Ya kita juga perlu ada istri, ada anak, mantu, cucu. Saya tiap tahun pasti saya ada waktunya untuk bersama-sama, namanya itu traveling bersama keluarga. Kali ini saya dengan istri tok, ya. Nah, jadi intinya saya mau bicara sama saudara adalah kita mesti memanfaatkan waktu, kesempatan yang Tuhan masih percaya pada kita ini untuk optimalkan kita punya talent, kita punya kapasitas. Makin kita optimalkan, Tuhan makin angkat kita punya level. Amin? Nah, secara singkat, ini waktunya kan berjalan terus. Saya boleh ngomong sampai jam 3 ya, Pak Ferry? 50 menit lagi? Oh, 15 menit. Oke, secara singkat. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ping, saya rangkumkan. Saya biasa melatih diri saya tuh lakukan 4 hal. Ya, catat baik-baik 4 hal. Empat hal tadi itu Pak Ping sudah banyak bicara, tapi saya
bagian saya bicara tuh 4 hal itu adalah untuk nyambung dengan apa yang, nggak boleh ngomong lengkapi ya, kalau lengkapi saya jadi gurunya gitu loh. Saya nyambung seperti apa yang Pak Ping sampaikan supaya kita nggak kalian tuh nggak konsentrasinya nggak pecah gitu. Ya, fokus saja 4 hal ini. Pertama, hidup kita di tangan Tuhan kan? Setuju nggak? Bukan di tangan manusia, bukan di tangan setan, bukan di tangan dunia, tapi di tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita yang pertama itu adalah harus doa. Katakan doa. Doa itu harus merupakan nafas kehidupan orang percaya. Selama kalau saudara masih hidup, bernapas, sehat, harus berdoa. Amin. Kalau saudara tidak berdoa, gimana saudara bisa mendapatkan bangun satu hubungan intim dengan Tuhan supaya saudara tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Oleh karena itu kita nggak bisa nggak baca firman. Harus rajin baca firman. Rajin merenungkan firman. Rajin memperkatakan firman. Jangan gosip. Yang kita keluarkan selalu tuh ngomong, kalau saya ketemu Pak Ping kita memang bercanda gini. Tapi yang keluar tuh tetap firman ya. Amin. Saling menguatkan, saling menghibur, menasehati, menegur, menuntun gitu loh. Ya. Jadi kita mesti banyak baca firman. Sehingga saudara doakan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Banyak berdoa. Setelah berdoa, baca firman. Baca firman, tidak hanya cukup baca, renungkan, itu penting. Setelah renungkan, kita bisa praktekkan untuk ngomong, perkatakan. Yang terakhir adalah praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu doa. Setelah doa tidak cukup. Kita mesti usaha. Hanya doa tok. Tidak ada lakukan apa-apa. Tidak ada usaha, tidak mau bekerja, malas. Itu hanya mimpi siang bolong. Doa, doa, doa. Tapi diam aja. Nggak ambil tindakan. Itu percuma. Tapi hanya kita usaha, kerja keras. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak ke gereja, kerja terus. Itu pakai kekuatan saudara. Yeremia. Amin. Jadi harus usaha. Tapi bukan usaha dengan kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kita sesuai dengan apa yang tadi kita baca firman, merenungkan, perkatakan, praktekkan. Jadi firman itu hidup dalam kita ini sehingga menjadi itu istilah itu dolar, emas, perak, kan nggak mungkin. Amin. Paulus mengatakan, kalau kamu malas dia mau bekerja, jangan makan, dibilang. Amin. Hanya bisa apa? Minta dong, mengemis. Nah itu orang yang namanya itu orang malas. Udah tidak mau pakai pikirannya, kekuatannya untuk lakukan sesuatu. Kecuali kalau sakit yang bisa ngomong apa-apa lah ya. Kalau masih sehat saya ngomong. Setelah doa, kita usaha. Yang pertama apa? Mau niru seperti guru saya. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua apa? Usaha. Ingat ya. D, kalau kita ambil depannya nih. D, doa. Lalu U, usaha. U, ya kan? Ingat ya. D, U ya. Yang ketiga, tidak cukup. Kita doa, usaha. Kita mesti imani. Percaya. Bukan percaya sudah terjadi baru kita percaya. Firman Tuhan mengatakan,
Walaupun tidak melihat, tapi percaya itu Tuhan yang sayang orang itu. Jangan seperti Thomas. Amin, ada nama Thomas di sini. Jadi harus imani. Tadi Pak Ping udah banyak lah ajarin kita tentang soal iman. Ya, tiap hari Pak Ping kirim ke saya, orang yang beriman harus apa? Orang yang beriman harus apa? Gitu. Selalu saya ingat itu Pak Ping. Kirim saya juga. Pak Totong juga tiap hari kirim. Ya, iman, percaya. Kenapa kita percaya? Kita bukan percaya pada manusia, bukan percaya pada siapa. Kita percaya apa yang dikatakan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sesuai dengan firman, janjinya pasti digenapi. Nggak mungkin. Allah kita bukan Allah pembohong. Allah yang hidup, dia pasti menggenapi janji-janjinya pada saudara. Amin, imani. Setelah imani, ulang lagi. Yang pertama apa? Doa. Depannya apa tuh? Depannya apa? D. Yang kedua apa? Usaha. Depannya apa tuh? U. Yang ketiga? Imani. Bukan imani ya. Imani. Bukan imani. Ya imani. Ya D, U, I. Yang terakhir. T. Udah tahu tuh. T. Taat. Tadi Pak Ping udah ngomong. T-A-A-T. Ya. Atas, bawah sama. T-A-A-T. Nah saya tambahkan itu. T itu ada gini. Tuhan berfirman. A. Aku percaya dan melakukan. Kalau cukup hanya percaya, aku percaya tapi tidak melakukan, bohong itu, percuma. Amin. Aku melakukan apa yang saya bisa. Tuhan melakukan apa yang saya tidak bisa. Gampang nggak? Gampang nggak? Kalau kita renungkan TAAT, Tuhan berfirman. Aku percaya dan melakukan. Aku melakukan yang saya bisa. Tuhan melakukan yang saya tidak bisa. Banyak hal kita tidak bisa melakukan yang bukan bagiannya kita. Gempa, krisis ekonomi, dunia perang apapun itu bukan bagian kita. Kita bagian kembali kepada bagiannya kita. Jadi dari 4 hal tadi, doa, usaha, imani, dan taati. Kalau kita ambil depannya, urutin, jadi apa? Duit. Nah, Pak, kalau ngomong duit, saudara pasti ngerti lah. Gampang. Amin. Amin. Jadi, saya selalu lakukan 4 hal itu. Sampai hari ini. Ya, saya doa, baca firman, renungkan, dan perkatakan, praktekkan firman. Walaupun gak gampang, tapi terus lakukan. Ya usaha saya kerja, tadi saya bilang saya masih kerja banyak hal. Termasuk istri sayangku ini juga saya harus support dia. Dia hatinya tuh banyak belas kasihan pada orang-orang susah. Dia bikin PAUD di mana-mana. PAUD kan perlu duit. Ya. Sekarang sudah ada 32 tempat PAUD tersebar di daerah-daerah pinggiran-pinggiran itu. Orang-orang susah yang kita tolong, yang gak punya duit. Tapi kita biayain mereka sekolah, kita mendidik guru-guru, kita perbaiki sekolahannya, macam-macam gitulah. Ya, bukan miliknya kita, tapi itu kita lakukan. Ya, usaha. Lalu imani, lalu taati. Yang kita taati itu firman Tuhannya. Amin. Kita taati pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita kalau nakal-nakal, jangan berontak. Seperti Pak Ferry kalau nakal, jangan berontak. Doain aja. Saudara boleh kasih tahu sama saya, nanti saya kasih tahu papanya. Papanya tuh Yori Tasik. Pak Yori Tasik teman baik saya. Ya, jadi
sekali lagi waktunya udah habis. Jadi sekali lagi waktunya memang tidak banyak. Jadi saya nanti selesai ini kita juga nanti mesti kumpul lagi dengan grup untuk berangkat lagi pergi ke New York ya. Ke New York perjalanan kita. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Lain kali ada kesempatan ya Pak Ferry ya, ambil Lindi kalau ada kesempatan saya datang ke villa lagi sama-sama dengan teman-teman ya. Kita akan datang untuk sini untuk sharing firman lagi. Amin.